Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat rahimakumullah, mengajarkan pentingnya berpuasa kepada anak-anak tentulah harus kita sampaikan sejak mereka usia dini. Perintah untuk menjalankan puasa ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Perintah dan kewajiban berpuasa ini juga bagian dari rukun Islam yang keempat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Untuk itu, mari kita bersama-sama mencoba mentauladani dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dalam mendidik putra-putri dan cucu-cucunya. Sahabat rahimakumullah, Rasulullah adalah sosok Nabi, Rasul sekaligus ayah yang penuh dengan kasih sayang terhadap keluarganya. Dikisahkan dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah An-Nahiyah. Beliau menerangkan bahwa Rasulullah di tengah-tengah kesibukannya selalu menyempatkan untuk menengok putra-putrinya ketika dalam pengasuhan ibu pesusuannya. Kisah yang lain, bagaimana Rasulullah membiarkan para cucu-cucunya, Hasan, Husain, ketika berada di punggung beliau saat beliau sujud dalam sholatnya. Kita tentu juga masih ingat bagaimana kasih sayang yang ditunjukkan oleh Rasulullah terhadap putrinya, Siti Fatimah. Di saat putri beliau berlari-lari kecil ke masjid dengan senyum, Rasulullah menyambut kehadiran putrinya dan saat itu juga mencium tangan putrinya. Masya Allah, luar biasa. Kasih sayang seorang ayah terhadap putra dan putrinya. Sahabat rahimakumullah, lantas bagaimanakah keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam memberikan pelajaran berpuasa kepada anak dan cucu-cucunya? Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Rubaiyah bin Muawwas radhiyallahu an. Ia berkata, pada suatu hari di bulan Asyura, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung pada perkampungan kaum Ansor di Madinah. Beliau bersabda, barang siapa berpuasa, maka lanjutkanlah. Dan barang siapa yang tidak berpuasa, maka sempurnakan sisa harinya. Dari sabda beliau, akhirnya sahabat-sahabat Ansor kemudian melaksanakan puasa di bulan Asyura. Mereka pun mengajak anak-anak kecil mereka untuk juga belajar berpuasa. Di samping itu, mereka pun mengajak anak-anak kecil mereka untuk datang ke masjid dengan memberikan mainan dari bol. Ketika ada di antara anak-anak mereka menangis karena ingin makan, maka diberilah makanan ketika sudah tiba waktu berbuka. Sahabat rahimakumullah, berpuasa mengajarkan kepada kita semua akan pentingnya kejujuran. Karena ibadah puasa itu hanya bisa diketahui oleh kita
dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada yang tahu, misalnya tadi pagi kita sudah minum. Di saat orang lain bertanya, apakah Anda berpuasa? Ketika saya menjawab iya, maka orang lain pun akan menganggap kita puasa. Maka disinilah pentingnya belajar berpuasa untuk anak-anak kita, menanamkan kejujuran sejak usia dini. Sahabat rahimakumullah, dalam berpuasa khususnya di bulan Ramadan ini, banyak amalan-amalan yang kemudian bisa kita ajarkan kepada putra dan putri kita. Ajaklah mereka untuk sholat tarawih secara berjamaah. Ramaikan masjid, ramaikan musola. Sebagaimana contoh yang sudah diterangkan dalam hadis di atas tadi, dengan memberikan mainan. Nah, ini bagian dari proses pembelajaran bahwa anak-anak nantinya akan terbiasa untuk meramaikan masjid dan musola. Ajak anak-anak kita untuk bertadarus. Bangunkan mereka untuk ikut makan sahur. Karena pada esensinya puasa itu harus mampu menahan haus dan lapar. Mampu menahan keinginan untuk makan dan minum dari terbitnya fajar sampai dengan berkumandangnya adzan maghrib. Sahabat rahimakumullah, itulah contoh tauladan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Tentunya kita sebagai orang tua, mari bersama-sama kita menteladani dan mari bersama-sama kita ajarkan berpuasa kepada anak-anak kita sejak dini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.